Saya sudah sampaikan juga ke Bapak Ibu RT RW pada saat kegiatan sama seperti ini untuk ikut serta mendukung dan memberikan food terhadap Kota Probolinggo. Ya, ada yang mau dan ada yang tidak. Yang mau, yang nggak mau opoai. Ada kan? Mana orangnya? Itu akan menjadi pembelajaran bagi kita, ya. Itu nanti saya akan ceritakan. Bersainglah kita untuk 31 negara. Di 72 kota, di 31 negara kita bersaing, berlomba-lomba. Mengajak warga masing-masing di semua negara itu untuk memberikan dukungan food terhadap daerahnya masing-masing. Dan hasilnya untuk Kota Probolinggo di luar bayangan saya. Mungkin Bapak Ibu juga gak mikir ke sana. Kota Gili air, kalah paling di DKI, kalah di Balikpapan, ya kan? Setelah kita petik di situ, asal ada usaha, seberat apapun tantangannya, pasti kita bisa melaluinya. Itu kunci keberhasilannya. Tentunya berkat kekompakan Bapak Ibu semuanya. Kota Probolinggo untuk di tingkat Asia ini ada 3 bagian. Untuk Asia Afrika itu dimenangkan oleh Peru. Untuk Asia yang ini satunya Turki, ya. Untuk Asia yang di wilayah Indonesia ini Kota Probolinggo yang masuk. Ini luar biasa. Di antara 3 Asia ini Kota Probolinggo yang paling unggul. Luar biasa. Jadi kita bisa lompat 1 kali. Luar biasa itu. Karena apa? Karena kita nge-food. Itu sih belum kompak. Apalagi kompak. Kita anak kita aja tidak disuruh. Kadang-kadang anak kita dapat tugas dari sekolah, ngomong sopai deh, kamu saleh. Ya benda. Yang kecil ini, yang ada di ujung timur, yang orangnya sangat luar biasa. Apanya luar biasa? Hah? Tapi nyatanya memang luar biasa, ya kan? Itu menjadi kebanggaan saya. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan dan sampaikan salam saya kepada warga, saudara, keluarga yang sudah diajak untuk ikut food mendukung Kota Probolinggo, yang mana Kota Probolinggo mendapatkan dukungan sebanyak 820.000 food. Ya. Terus ada masukan buat Kota Probolinggo sebanyak 80.000 masukan. Yang paling tinggi masalah sampah. Sampah. Yang buang sampah siapa, yang disalahkan siapa? Kira-kira gimana ya? Hah? Ada tumpuan sampah di posting. Bagaimana pemerintah, Pak Wali? Yang buang sampah. Tapi yang salah pemerintah. Tidak ada masalah. Namanya untuk perbaikan, kita terima. Tapi kita ingin mengedukasi warganya. Ayo sadar itu. Bersama. Misalkan di sana ada sampah, bagaimana warganya kompak guyup, ada orang petugas di sana yang ada anunya baru dibuang di tempat yang lebih bagus. Untuk sampah tidak mudah kita untuk menyelesaikan. Ya. Ada orang yang mewakili negara-negara itu, ada 3 negara yang ingin menjadi sister city untuk Kota Probolinggo. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa terwujud. Tapi saya memikirkan apa keuntungan buat kota. Kalau tidak ada keuntungan saya tidak mau. Kalau ada keuntungan saya akan tanda tangani perjanjian sister city antara kota dengan Kota Probolinggo. Yang sudah ada dari negara Jepang, Korea Selatan dan Australia yang akan menjadi sister city kepada kita. Kalau Bapak Ibu RT RW ada yang tanya sister city apa? Ya mungkin mau jadi RT di sana, tidak apa-apa saya kirim dari sana. Ada tak nyelak. Ada itu view sana, biar jadi video. Nah ini informasi yang saya sampaikan. Ini berkat Anda semuanya, bukan karena saya. Saya hanya sebagai leader untuk melakukan yang terbaik dan menunjukkan bahwasanya warga saya luar biasa. Itu yang harus saya tunjukkan. Dan sekali lagi keberhasilan ini adalah keberhasilan karena kekompakan warga Kota Probolinggo. Tanpa kekompakan mustahil kita bisa melalui semua. Itu mengenai penghargaan We Love Probolinggo. Karena itu suatu hal yang luar biasa dan kita tercatat dalam sejarah. Kita yang sekarang yang ikut berpartisipasi tercatat dalam sejarah bahwasanya kota yang kecil ini
tidak bisa diremehkan oleh daerah lain, bahkan oleh di luar negeri, di 31 negara. Luar biasa. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk Kota Probolinggo. Ada beberapa program yang mungkin sebagian Bapak Ibu RT RW sudah paham, tapi perlu saya sampaikan apabila nanti ada warga yang bertanya tentang program saya 2023, Bapak Ibu semua bisa menjelaskan. Dalam kesempatan yang luar biasa ini, Bapak Ibu sebagai ujung tombak dari pemerintahan, jangan sampai apabila ada warga tanya, Bapak Ibu ngomong nggak perlu aku. Jangan sampai seperti itu. Ya, taunya apa? Cuma cek saldo. Terus lembu apa enggak? Kalau telat punya bisa akhir tahun kan, wah dirasani. Bagian Kesra mulai kemarin laporan ke saya kalau makan digigit terus ya dirasani. Untuk rewardnya cepat turunkan, saya bilang gitu. Perlu saya sampaikan, selain 2023 untuk masalah Bapak Ibu RT RW kesejahteraannya untuk tahun 2023 sudah pasti ada penambahan. Jangan lihat besar kecilnya, tapi lihatlah perhatian dari pemerintah. Mudah-mudahan bermanfaat. Selain itu juga pemerintah sudah membuat suatu kebijakan yang perlu dipahami ya, supaya Bapak Ibu tahu. Ada program baru dari saya terhadap imam masjid. Jadi imam masjid itu akan mendapatkan honor. Ya, setiap masjid ada dua ya, ada dua orang, dua imam. Tapi insya Allah setelah munculnya ada honor ini akan muncul 5. Zuhur lain, asar lain. Kalau zuhur asar ini pasti RT RW sudah nanti yang minta menjadi imam. Cuma menang tak? Coba taruh suku, bulet gitu. Guyon. Untuk imam masjid ada 2 yang kita kasih beri honor. Karena apa? Untuk memakmurkan masjid itu perlu ada perhatian dari pemerintah. Kalau listriknya sudah ditanggung oleh pemerintah, tinggal dari tenaganya, dan parkon masjid ada 1 orang yang diberi oleh pemerintah juga. Mengenai besarannya, jangan lihat besarannya dulu, tapi lihatlah perhatiannya. Ini persyaratannya kita anukan ke Bapak Ibu RT RW untuk memastikan ini imam masjid betul atau tidak, ini juru kunci makam tidak. Nanti Bapak Ibu RT RW yang tahu. Dan saya akan tahu kalau Bapak Ibu RT RW merangkap imam masjid, merangkap parpor, merangkap juru koncek, sempengan ya. Syarat-syaratnya ya untuk juru kunci ini yang penting. Kalau yang imam masjid dan parpon masjid itu harus ada surat dari takmir pengakuannya, karena kita tidak mau disalahgunakan. Kalau ada surat pengakuannya, jadi kita tidak bisa disalahkan karena ada surat resminya dari takmirnya. Ya, terima kasih atas kekompakan dan kebersamaan. Sekali lagi, apa yang kita lalui kemarin, penting hikmahnya. Misalkan dalam waktu ajakan Wilong Probolinggo itu banyak yang mau, ada yang nolak. Setelah kita proses lalui ini, baru kita sadari kita salah berarti ya. Tidak boleh kita untuk kotanya ini kita tidak peduli, harus kompak. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan dan mohon doanya, mudah-mudahan semua konsep program saya ya, pemerintah yang mana ini ada jalan tembus mulai dari Kelenteng Serang ke Maramis sudah mulai proses ya, walaupun masih ada perbaikan. Itu sungai kita tutup culvert sementara biar ada lebar untuk tempat duduk-duduk, biar nggak di pinggir-pinggir trotoar itu biar lebar, terus jogging track sampai ke Maramis. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah di wilayah sana itu ada tanah aset pemerintah yang akan kita kosongkan untuk sentra-sentra kuliner, harus kita kembangkan di sana. Dan jalan tembus ini tidak bisa dilewati oleh kendaraan motor, nggak boleh. Bisanya jalan kaki. Karena nanti kanan kiri kita kasih lampu-lampu bagus supaya kita punya ruangan yang nyaman
untuk keluarga, apalagi pagi-pagi mau jalan santai, jalan sehat, atau ada apa bisa dipakai di situ. Tapi tentunya kebersihan tanggung jawab kita bersama. Namanya kita usaha dan upaya harus melihat tempat-tempat yang punya potensi yang kita munculkan harus, karena kota ini kecil, tidak ada lagi tempat yang bisa menjadi daya tarik kalau tidak kita buat. Dengan adanya ini, kalau sudah kita buat, bagus itu. Sama seperti contoh di Mayangan. Di Mayangan itu pupuk kan dikenal. Sekarang begitu bagus, trotoarnya bagus, lampu-lampunya bagus, kata orang-orang Malioboro-nya Probolinggo. Nah kalau ini jadi, akan bisa seperti itu. Tidak menutup kemungkinan, tapi peran serta dari warganya harus betul-betul menjaga. Itu proyek pejabat lama sebenarnya, tapi Habib Hadi Hadian Abidin ini punya tanggung jawab untuk melanjutkan sampai sekarang, terus berlanjut itu. Cuman mohon maaf Habib, gubuk-gubuk di tengah jalan itu sampai sekarang masih belum dibongkar. Itu sangat mengganggu, baik itu akses jalan maupun pemilik toko itu menahan nafas panjang yang sudah sangat lama. Saya paham itu, usaha mereka kebanyakan yang bangkrut karena banyaknya gubuk-gubuk itu. Bukan bangkrut, stroke. Betul, ada stroke, ketemu sama saya. Betul. Iya, saya kira itu, saya yakin Bapak Wali Kota mampu menyelesaikan permasalahan ini lebih cepat dengan solusi win-win solution, semua diuntungkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat mencemooh saya terima, tidak ada masalah karena banyak yang tidak paham. Karena pemerintah itu yang dilihat kekurangannya, keberhasilan dia dibaca. Tapi bagi saya tidak masalah. Insya Allah untuk pasar baru tahun ini sudah selesai. Yang bedak-bedak yang di luar awal-awal Januari kita masukkan dalam, walaupun ini ya saya bicara di sini ada yang akan mengacau. Uang saya ini tidak mau pinjam di gubuk, ada itu nanti. Anda jadi saksi. Ini insting saya. Anda harus jadi saksi nanti. Tidak mau dimasukkan. Dulu bedak saya besar, sekarang kok kecil. Lah yang merencanakan siapa, yang bangun saya memang. Tapi awal-awalnya kan bukan saya. Dan tapi saya ingatkan, pasar ini bukan milik pribadi. Tapi pemerintah memberikan fasilitas, ya kan? Jadi nanti yang di luar dimasukkan, yang dari barat sama timur masuk, kita tata. Walaupun ada dinamika yang terjadi, itu pasti. Karena ada orang tidak mau lihat ini berhasil, pasti gawe omongan sudah. Kalau ada omongan gitu ya minta bantuan Bapak Ibu untuk mencerdaskan anak-anak ini supaya orang-orang supaya tidak jadi domba. Apakah itu karena saya tidak? Saya melaksanakan ini bersama jajaran di bawahnya, membantu sesuai dengan aturan yang ada. Amanah yang saya emban, saya jalankan yang baik buat warganya. Cuma masih banyak yang muter-muter omongan segala macam, ya hal wajar lah, tidak ada masalah. Saya terima, alhamdulillah masih ada orang yang bisa melihat kekurangan saya menjadi perhatiannya, apalagi kelebihannya, kan begitu kan? Begitu ada orang ngalem-ngalem, oh ada maksudnya gitu. Begitu ada orang yang agak kritis sama saya, alhamdulillah terima kasih, karena berkat dia saya lebih hati-hati lagi. Kan tadi saya sampaikan, kekurangannya aja jadi perhatian, apalagi kelebihannya, kan gitu kan? Saya kira itu, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya atas waktu dan kekompakannya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan selama 1 tahun dicatat menjadi amal ibadah kita semua. Yang penting, mari kita bahu-bahu menjaga kekompakan, komitmen untuk kota Probolinggo tercinta. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita dalam mengemban amanah melakukan yang terbaik untuk warga kota Probolinggo. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.